Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan, mahasiswa PPG Guru Kelas MI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104186776. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nuriska Lubuk Linggau di kelas 4 dengan materi gotong royong. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Abi, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allah Akbar. Oke, luar biasa. Apakah anak-anak Abi semua sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, alat tulis, buku sudah dibawa, sudah disiapkan semua dari rumah? Oke, luar biasa ya, anak-anak Abi adalah anak-anak hebat semuanya. Kalau sudah siap, Abi mau lihat dulu, ternyata teman kita ada yang tidak hadir hari ini. Dia adalah Mizan dan juga Arkan. Arkan dikonfirmasi oleh ibunya di grup. Arkan sedang sakit. Kita doakan Arkan cepat sembuh, cepat sehat ya. Kemudian Mizan tidak bisa hadir karena mengantarkan kakeknya yang sedang sakit ya. Dikonfirmasi oleh orang tuanya di grup. Ya, kita doakan Mizan bisa sekolah lagi, neneknya cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Abi, kalau sudah siap seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas belajar kita. Agar apa yang kita dapatkan menjadi manfaat dan bisa kita kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Seperti biasanya doa akan dipimpin oleh Azel sebagai ketua kelas kita. Silakan Azel untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Abi, semoga dengan berdoa ini kegiatan belajar dan mengajar kita menjadi lebih mudah dan apa yang kita pelajari menjadi manfaat. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai wujud nasionalisme kita, sebagai cinta kita terhadap Indonesia. Silakan Azel bersama teman-teman untuk berdiri. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya ini dipimpin oleh teman kita Adinda. Silakan berada di sini Adinda untuk ya. Anak-anak Abi silakan berdiri ya. Dengan posisi yang siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih pada anak Abi, Adinda, dan anak Adi boleh duduk kembali. Baik, anak-anak Abi, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, lagu kebangsaan kita, lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Sekarang Abi mau tanya, kenapa sih, apa tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap sebelum kegiatan belajar? Siapa yang bisa jawab? Wah, Rizky, silakan berdiri. Silakan dijawab, Rizky. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita, Indonesia. Oke, kasih tepuk bagus dulu untuk Rizky. Tepuk jempol bagus. Oke, terima kasih Rizky sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Baik anak-anak Abi, ya, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin tentang PKN? Ayo, pembelajaran PKN kita yang kemarin siapa yang masih ingat? Apa tentang keberagaman? Keberagaman, ya, keberagaman yang ada di Indonesia, keberagaman fisik, keberagaman sosial, dan keberagaman budaya. Ya, nampaknya masih lesu. Sekarang Abi mau ajak anak-anak Abi ice breaking dulu. Kita tepuk semangat dan tepuk fokus biar mengerjakan LKPD-nya nanti bisa dengan fokus. Oke, paham? Sampai sini? Ayo, kita ice breaking dulu. Silakan dipimpin oleh Azel. Ayo Azel, tepuk semangat dulu kita. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Tepuk fokus. Marilah. Mendengar. Mengingat. Fokus. 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 Yes. Oke, bagus. Terima kasih Azel. Sudah membangkitkan semangat teman-teman yang kemarin. Nah, ya. Jadi kita hari ini anak-anak Abi akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Apakah pembelajaran kita selanjutnya? Abi akan melihat, menampilkan satu buah gambar pada anak-anak Abi. Bisa diperhatikan di layar presentasi Abi, ya. Baik. Anak-anak Abi apakah sudah nampak di layar? Sudah. Siapa yang tahu gambar apa? Gambar apa? Gambar. Ya Rizky apa? Gambar sebuah sekolah. Sebuah sekolah. Oke, bagus. Apa masalah yang sedang terjadi di sana? Coba satu-satu kita sakuin. Banyak sampah. Terus apa? Anak-anak di sana bagaimana? Anak-anak di sana melihat sampah. Ada yang sana? Anak di sana melihatnya sangat jijik dan Melihatnya sangat jijik. Terus tidak nyaman dengan sampah. Kira-kira masalah yang terjadi apa? Ada banyak sampah. Tapi masyarakat di sana atau siswa di sana dengan sampah bagaimana? Apa yang mereka lakukan di sana? Tidak peduli dengan sampah. Terus dibuang ke tempat. Apakah ada dibuang dengan sampah? Belum ada ternyata di situ. Dinda, mereka bagaimana siswanya di sana?
Tidak ingin bergotong royong, ya. Jadi sampah menumpuk, mereka hanya melihat saja, tidak ingin bergotong royong. Ada yang menjawab tidak peduli, bagus, ya. Ada yang membiarkan saja sampah, ya. Jadi masalahnya adalah sampah dan ketidakpedulian siswa kita, benar nggak kira-kira? Nah, siswa yang ada di gambar, ya. Nah, jadi anak-anak Abi, dari gambar ini nanti kita akan mempelajari tentang gotong royong, ya. Nah, apa itu gotong royong? Nanti kita akan pecahkan secara bersama di kelompok masing-masing anak-anak Abi, ya. Nah, ini ada masalah di sini yang mesti kita pecahkan. Bagaimana nanti kita menyelesaikan masalah ini? Apa yang masalah yang sudah kita dapatkan tadi, yang sudah anak-anak Abi jawabkan, adanya kurang peduli, boleh nanti kita kembangkan di kelompok anak-anak Abi masing-masing. Ada yang mengatakan tidak ingin gotong royong, berdiam diri saja. Oke? Sekarang Abi ingin menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita tentang gotong royong ini. Yang pertama, anak-anak Abi setelah pembelajaran ini nanti ya berbasis masalah ini ya, anak-anak Abi bisa menjelaskan apa itu gotong royong. Ya, anak-anak Abi harus tahu gotong royong itu apa. Kemudian anak-anak Abi mengidentifikasi contoh gotong royong di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah itu bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sederhana melalui kerja kelompok. Nanti anak-anak Abi menyelesaikan masalah yang sudah Abi kasih tunjuk di gambar tadi secara berkelompok. Ya, bekerja sama, jangan sendiri-sendiri. Kemudian menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian. Jadi anak-anak Abi nanti di kelompok, ya ini kita langsung praktek tentang gotong royong. Ya, anak-anak Abi saling bantu kerjasama, tidak ada yang bekerja sendiri, peduli. Lihat kawannya mengerjakan apa. Paham sampai sini? Baik anak-anak, apakah anak-anak Abi sudah duduk di kelompok yang sudah Abi bagikan di grup kelas? Sudah ya, ini sudah di kelompok masing-masing grup kelas. Oke? Baik anak-anak Abi, sekarang Abi akan membagikan lembar kerja anak-anak Abi. Ya, ada yang beberapa hal yang mesti anak-anak Abi kerjakan di sini secara kelompok, diskusi ya. Baik, Abi akan memberikan anak-anak Abi lembar kerja ini sesuai kelompok dan nama kelompoknya karena kita berdasarkan ini adalah gotong royong ya. Nanti ada yang nama kelompoknya gotong. Nah, ini kelompoknya namanya gotong ya. Ini nama kelompoknya royong. Nah, gotong royong ya. Yang ini nama kelompoknya kerja. Nah, yang ini nama kelompoknya bakti. Jadi kalau digabung kerja bakti. Kemudian anak Abi yang kelompok terakhir, Abi beri nama kelompoknya adalah apa? Bekerja sama. Nah, bekerja sama. Nama kelompoknya adalah bekerja sama. Kelompok gotong, kelompok royong, kelompok kerja, kelompok bakti, kelompok bekerja sama-sama atau kerja sama. Baik. Anak-anak Abi, untuk menjawab pertanyaan, Abi sudah menyiapkan bahan bacaan pada anak-anak Abi semua ya. Silakan dibacakan selama 5 menit ya. Baik. Nanti sebelum menjawab secara berkelompok, Abi akan tayangkan video ya. Nanti akan Abi tayangkan video terlebih dahulu ya, anak Abi. Oke. Baik. Baik, ada yang belum? Ada yang belum dapat? Nah, silakan dibaca dulu selama 5 menit. Nanti kalau selesai, Abi mau lihat video biar kalian bisa menjawab.
Oke, silakan dijawab dulu, dibaca dulu ya, anak-anak Abi. Secara bersama-sama, nanti baru kita kerjakan secara berkelompok. Ya, ini bagus. Ini cara bacanya yang bagus nggak? Ah, ini Depa. Oke. Nah, ini silakan dibaca. Baik, anak-anak Abi, perhatikan Abi. Abi rasa sudah cukup ya kita membacanya. Nah, nanti informasi yang didapat oleh anak-anak Abi untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Perhatikan ke sini. Ya, halo. Nah, nanti anak-anak Abi harus memecahkan 3 masalah ini. Dari gambar yang sudah Abi berikan tadi, ya, ada tugas kelompok untuk anak-anak Abi semua. Nanti menjawabnya ada di bahan bacaan yang sudah diberikan tadi. Boleh cari informasinya di sana. Dan nanti ada 2 video ini. Boleh nanti anak-anak Abi baca perhatikan videonya secara seksama. Kemudian nanti baru kita jawab. Anak-anak Abi jawab secara bersama-sama. Ya. Nah, dari gambar ini ada satu pertanyaan. Apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi di sini apa? Ya, di gambar ini. Kemudian bagaimana solusi gotong royong yang tepat? Nah, gotong royong yang tepat menurut anak-anak Abi semua apa? Kemudian apa manfaat gotong royong bagi lingkungan sekolah? Ya, cuman 3 itu pertanyaannya. Anak-anak Abi silakan pecahkan masalah ini setelah menonton 2 video ini. Perhatikan di depan, ini Abi akan melihatkan video yang satu ini. Silakan diperhatikan. Menurutku gotong royong itu penting. Soalnya karena itu baik. Kalau nggak ada gotong royong, pasti bangunannya nggak baik. Pekerjaan berat terasa ringan, pekerjaan banyak. Kita mulai ada gambaran di pikirannya untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah ada ya. Nanti bekerja secara sama-sama. Abi akan melihatkan satu video lagi. Ini yang akan membuka nanti pikiran anak-anak Abi bagaimana menjawab. Nah, lihat. Nah, perhatikan di sini. Ini tradisi ya. Ah, oke. 1, 2, 3. Satu rumah dibawa secara bersama-sama. Rumah warga yang berada di dusun Labuan Desa Kupang, Kecamatan Maluserpasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini langsung diajak beramai-ramai oleh warga. Tradisi pindah rumah panggung atau yang dinamakan mapang sekolah menjadi tradisi masyarakat suku Bugis. Dalam tradisi ini warga akan bergotong royong dengan berbagi peran. Sebagian besar warga akan memikul beban rumah sementara yang lain bertugas memberi komando agar pergerakan rombongan berjalan seirama. Ada pula warga yang mengatur lalu lintas di jalan. Biasanya tradisi pindah rumah ini dilakukan pada hari Jumat usai melaksanakan sholat Jumat. Ini semua berasal dari kampung sini, ya, masyarakat yang muda. Karena pada hari Jumat itu orang berkumpul di masjid. Setelah hari kedua kita bersama-sama mengangkat rumah ini. Ya, betul sama. Ya. Tradisi mempelajari bola selalu menjadi tontonan menarik, terutama bagi wisatawan asing. Mereka pun tidak ingin ketinggalan
berjalan dengan mengabadikan momen tradisi yang lekat dengan budaya gotong royong ini. Oke, baik ya, itu anak-anak di video tentang gotong royong. Bagaimana orang menyelesaikan masalah tidak sendiri, tapi di video itu kalian saja bersama-sama, ya kan? Rumah diangkat bersama-sama. Nah, sudah ada gambaran di pikirannya? Ya anak-anak Abi, tadi Abi sudah berikan lembar kerjanya. Anak-anak Abi silakan berkelompok memecahkan masalahnya. Ya, diberikan waktu selama 10 menit cukup. Abi rasa 10 menit cukup ya. Silakan anak Abi mengerjakannya selama 10 menit. Nanti dengan pendampingan dari Abi, silakan buat nama kelompoknya masing-masing, buat nama anggota kelompoknya ya, jangan lupa. Bagaimana anak-anak Abi, apakah paham atau tidak dengan tugasnya? Sudah paham belum? Yang belum paham, angkat tangannya. Silakan. Nah, ini dengan Azel ya, silakan dibantu Azelnya. Ini cara kalian bersama-sama, silakan. Ya, silakan anak-anak Abi. Ya, secara berkelompok ya, nanti dari hasil bacaan di sini boleh ya. Ini menurut yang kalian sudah dapatkan informasi dari video tadi, dari bahan bacaan kalian ini ya. Silakan Askar. Ya, Depa dan Dwi. Ya, silakan secara bersama-sama ya. Silakan. Apa gimana? Ya, cuma 3 aja ini. Ya. Berdasarkan pemikiran kalian bertiga. Oke. Ini kelompok Anissa. Ya, nanti dibantu teman-temannya ya jawab. Kemudian bagaimana gotong royong yang tepat ya? Solusi gotong royong yang tepat untuk masalah yang ada di sekolah ini tentang sampah. Jadi gotong royong yang tepatnya apa? Menurut Kanisa dan kawan-kawan. Kalau ya silakan dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok gotong. Ya, silakan kelompok gotong, satu orang berdiri untuk menyampaikan. Kelompok lain boleh menyampaikan setuju atau mau ditambahkan. Seharusnya ditambahkan seperti ini. Nah, boleh. Ya, enggak apa-apa. Silakan agak diturunkan sedikit. Ya, silakan. Buang sampah sembarangan. Oke, masalahnya buang sampah sembarangan. Tidak bertanggung jawab. Oh, tidak bertanggung jawab. Oke. Tidak peduli pada sampah. Oke. Oh, solusinya ya, solusinya apa? Oke, membersihkan sampah yang numpuk itu ya, dibersihkan. Terus Bergotong royong untuk membersihkan masalah di lingkungan sekolah. oke, bergotong royong untuk membersihkan di lingkungan sekolah. Terus Membersihkan berbagai kegiatan sosial. oke. Terus apa manfaatnya? Agar bersih, Agar bersih. Terus agar nyaman, agar nyaman lingkungannya. Terus agar lingkungan sekolah terlihat bersih. agar lingkungan sekolah terlihat bersih. Terus Agar tidak bencana di sekolah. oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gotong yang sudah bekerja sama. Baik, siapa yang mau menanggapi? Apakah sudah cukup? Apakah mau ditambahkan? Ada yang kurang? Kira-kira, silakan. Wah, kelompok Fadil mengatakan cukup. Oke. Atau ada yang menambahkan? Seharusnya ditambahkan ini. Ada nggak? Oke, cukup. Selanjutnya kelompok tadi gotong nih royong yang akan disampaikan oleh Sakwin. Oke, Sakwin. Silakan Sakwin. Masalah yang terjadi apa? Banyak sampah. Terus tidak peduli pada sampah. Tidak ada yang mau gotong royong. Solusinya gimana kelompok Sakwin? Ya. Membersihkan sampah yang berserakan secara bersama. Terus? Oke, bekerja bersama. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya apa?
Oke. Oke. Jadi manfaatnya dari kelompok Sakwin agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama. Ya, nanti lingkungan menjadi nyaman, pekerjaan manfaat gotong royong bisa lebih ringan katanya. Ya, selain bersih, pekerjaan juga kalau dilaksanakan secara bersama-sama bisa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Sampah yang menumpuk tadi bersama-sama cepat selesai. Itu kata kelompok Sakwin. Ada yang mau menambahkan, bukan menyimpulkan, menambahkan atau setuju tidak dengan pendapat mereka? Setuju ya, oke. Karena sudah tepat ya, menurut kelompok ya lain. Terima kasih kelompok royong. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok kerja. Oke, kelompok kerja siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan Azel. Yang lain silakan ditanggapi, kalau mau tambah, mau dikurang, seharusnya seperti ini, mau ditambah boleh. Oke, silakan Azel. Apa masalah yang terjadi ada sampah menumpuk dan tidak dipedulikan oleh masyarakat dan siswa sekolah? Oke, sampah numpuk, siswa sekolah tidak peduli. Oke, terus? Bagaimana solusi gotong royong dapat bekerja sama-sama untuk membersihkan sampah yang menumpuk atau berserakan? Oke, bekerja bersama sama. Oke, lanjut. Apa manfaat gotong royong bagi lingkungan sekolah? Manfaatnya? Lingkungan sekolah menjadi bersih, asri, dan nyaman bagi masyarakat dan siswa sekolah. Oke, lingkungan menjadi asri, nyaman, indah, bersih ya. Yang jelas kita belajar bisa nyaman. Oke, terima kasih Azia, silakan duduk. Ada yang ingin menambahkan atau sudah setuju dengan pendapat kelompok dari kerja ini? Setuju ya. Karena semua hampir sama ya pemikirannya. Karena ya pemecahan masalahnya hampir sama. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kerja. Kelompok bakti. Oke, langsung akan dibaca oleh Depa sendiri. Oke. Sampah berserakan. Oke. Oke, tidak peduli sampah tadi, tidak peduli, tidak gotong royong ya, tidak gotong royong. Dibiarkan saja sampahnya. Oke, solusinya gimana dari kelompok kalian? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian? Oke, secara bersama-sama membuat tong sampah agar sampah bisa dibuang di tempatnya. Terus? Membersihkan dengan gotong royong secara bersama-sama. Apa jadi manfaatnya yang kalau sudah melakukan gotong royong? Ini kelompok bakti. Bersih, asri, terus? Udara menjadi enak dihirup. Oke. Oke, terima kasih kelompok bakti. Silakan duduk. Oke, setuju nggak dengan pernyataan dari kelompok bakti? Oke ya, berarti kalian sudah mulai mengerti dan paham cara menyelesaikan masalah ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok bakti. Terakhir kelompoknya kerjasama. Silakan siapa yang membacakan? Oke, Fadil ya, silakan Fadil. Bagaimana Fadil? Banyak sampah berserakan di dekat sekolah. Banyak sampah, masalahnya tuh banyak sampah ya. Kemudian solusinya apa? Biar oh ya. Di sungai karena bisa menyebabkan banjir. Oke, sampah juga bisa menyebabkan banjir kalau sudah lama menumpuk, selokan bisa tersumbat. Oke. Ya, bagus. Solusinya gotong royong, kerja bersama-sama. Manfaatnya apa dari kelompok kalian? Yang kotor menjadi bersih karena bekerja sama, rasanya nyaman, indah dan tidak bau. Oke, nyaman jadi tidak bau lagi kalau sudah gotong royong, yang kotor jadi bersih. Oke. Itu penyampaian dari kelompok kerjasama. Ada yang ingin menanggapi? Apakah sudah sepakat? Setuju ya? Sudah setuju? Oke ya. Bagus, karena jawabannya semuanya hampir mendekati ya. Sama, karena itu hasil pemikiran kalian dari gambar itu dan kalian sudah
memberikan solusi dari masalah itu masing-masing kelompok kalian, dan kalian juga sudah tahu apa manfaat bergotong royong. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kelompok kerja sama. Ya. Baik, anak-anak Abi tadi sudah apa? Sudah berdiskusi, sudah menyampaikan hasilnya, ya. Abi lihat nih, karena energi sudah terkuras, semuanya kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Sebagai evaluasi kita dari pemahaman anak-anak Abi tentang kegiatan pembelajaran kita gotong royong, Abi sudah menyiapkan soal formatif. Ya, soal formatif ini nanti anak-anak Abi silakan kerjakan di rumah. Ya, silakan nanti dibawa pulang, kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan kembali di pertemuan pembelajaran pendidikan Pancasila berikutnya. Nih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Abi ya akan menyimpulkan apa hasil daripada diskusi kita pada hari ini. Ya, dari pemecahan masalah kita pada hari ini. Tentang apa pembelajaran kita hari ini? Tentang gotong royong itu adalah bekerja secara bersama-sama. Jadi manfaat dari kegiatan gotong royong adalah kita bisa apa? Pekerjaan bisa lebih cepat selesai dan lebih ringan, ya. Itu tadi kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran kita tentang gotong royong dan pemecahan permasalahan kita pada hari ini. Baik, anak-anak Abi, ya, Abi akan menyampaikan. Anak-anak Abi sudah mendapatkan pembelajaran gotong royong. Kira-kira ke depan, setelah belajar ini, apakah anak-anak Abi akan menerapkan gotong royong? Atau tetap mau tidak peduli? Ya, gotong royong. Karena kalau gotong royong tadi, pekerjaan ringan, ya, sesuatu yang kotor bisa jadi bersih, karena kita kerjakan secara bersama-sama. Yang akan kita terapkan ke depan apa kira-kira kalau di kelas? Membersihkan apa? Membersihkan papan tulis, membersihkan kelas, ya. Ya, membersihkan kelas secara bersama-sama, ya. Anak-anak Abi bertanya, apakah perasaan anak-anak Abi setelah pelajaran ini tadi? Perasaannya gimana? Menyenangkan. Karena kita sudah tahu Oh, kita tahu untuk gotong royong dengan pembelajaran berbasis masalah ini tadi, kita lihat masalah, akhirnya kita tahu manfaat gotong royong seperti itu. Gotong royong itu apa? Oke. Tepuk tangan dulu untuk Farid. Tepuk bagus dulu. Tepuk jempol bagus. jempol kanan, jempol kiri, dua jempol bagus. Anak-anak Abi itu kegiatan pembelajaran kita tentang gotong royong. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya, dan anak-anak Abi bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Abi, itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Abi akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.